musibah itu belum tentu adalah semuanya jelek. Nah, kadang-kadang manusia akan diuji dengan musibahnya. Kalau kita sehat-sehat aja mah kan biasa-biasa aja. Badan sehat, duit menjalankan itu harus terus-menerus, makanya istiqomahkan. Dalam sholat juga sama istiqomah. Pertama, ya memang harus latihan dulu. Ketika kita ada waktu pagi, nggak mau ngapain nih, ada senggang, ya belajarlah kita sholat duha gitu kan, sholat duha sekali-kali, nanti lama-lama akan terbiasa. Kadang-kadang kita akan malam kan, kalau bangun mah sering, bangun pasti sering, apalagi habis minum banyak bangun. Tapi dengan bantuan jin, tuh kata jin gue lagi katanya, bantuan kita mata tuh merem tapi nyampe ke kamar mandi kan, nyampe kan, mata merem tapi ngencing bisa. Awas, jangan duduk, jangan duduk, udah nyampe lagi tidur lagi kan. Nah itu pertama nggak apa-apa, besok-besoknya coba. Ini udah tahu kamar mandi nih, saya wudhu gitu. Belum kuat kita sholat, apakah yang kita baca duduk dulu barang semenit mah, istighfar kek, sholawat kek, udah kuat baru kita sholat. Masa banyak-banyak 2 rakaat, begitu ingat pertama sholat, tadi 8 rakaat, mabok dia, akhirnya 2 bulan dia kita sholat lagi. Nah pertama kita coba 2 rakaat, nanti lama-lama akan terbiasa. Bisa karena Allah biasa, artinya harus latihan dalam keadaan keistiqomahan. Ini betul latihan nih. Mestinya kan latihan kan setiap minggu, bulan sekali baru nongol ya. Begitulah. Innal hasanati bi'tibaril masaqat. Nilai suatu kebaikan itu tergantung kepada jenis pengorbanannya. Sebanyak apa pengorbanan kita, maka sebanyak itulah kebaikan yang kita dapatkan. Amin. Jadi yang istiqomah itu harus terus-menerus. Ya, paham. Puas. Jangan Jangan puas. Nanti kalau nggak puas nggak bakalan nanya lagi. Udah puas, udah paham saya. Tadinya saya berpikir begini Pak, apakah istiqomah itu saya ditonjokin orang, saya diam, orang istiqomah saya. Konyol itu namanya. Termasuk istiqomah juga. Istiqomah dalam perdiaman. Konyol, kan ada peribahasa kan, ditampar pipi yang kanan, kasih pipi kiri. bodoh, udah tahu sakit dikasih lagi, ya ompong kanan ompong kiri, nggak bisa makan apa-apa ujung-ujungnya. Nggak begitu istiqomah itu, nggak begitu. Makanya kayak orang nih, yang penting mah sabar. Nah, sabar itu jangan konyol. Apa sabar itu? Sabar adalah menahan diri dari kegoncangan jiwa yang mengakibatkan orang itu bermaksiat kepada Allah. Itu definisi sabar. Berarti bukan harus saya nggak makan sabar gitu. Mati jadi. Apa? Sabar itu tingkatan. Kata Nabi, as-sabru ala thalathati hisal. Sabar itu 3 tingkatan. Yang pertama as-sabru an ta'atillah. Sabarlah menjalankan ketaatan kepada Allah. Bagian anak-anak itu subuh kan? Karena kita punya jiwa yang sabar, maka orang itu pun akan bangun. Walaupun setengah sadar, sholat subuh, walaupun nggak tahu baca apa, pokoknya mah ada orang lagi ngantuk. Kadang-kadang kayak ini, sholat subuhnya goyang-goyang, kan? Tapi jalanin. Ketaatan yang paling tinggi, sabar yang paling tertinggi adalah
menjalankan taat dalam menjalankan perintah Allah. Itu sabar yang tingkatan paling tertinggi. Yang kedua, sabar itu adalah sabar menahan diri dari perbuatan maksiat kepada Allah. Itu namanya sabar. Misalkan kemaksiatan kan sesuatu yang mengakibatkan orang itu berdosa, meninggalkan sholat, meninggalkan puasa. Orang yang berpuasa berarti dia termasuk orang yang sabar, menanti kapan Allah bolehkan orang itu untuk berbuka. Sabar, wah di sana nih, apalagi anak muda kan lagi banyak tuh kayak gini-gini. Lu cemen, tamang preman lu. Nih minum tuh bisa kopi doang, nih minum nih. Nih, habis minum nyungsep di got. Sabar, kita menahan diri untuk terjerumus masuk ke situ. Menjaga diri dari perbuatan maksiat adalah bagian dari sabar. Dan yang terakhir, sabar yang ketiga adalah sabar dari bentuk musibah yang menimpa pada dirinya. Jadi kadang-kadang musibah itu kelihatannya tidak baik, namanya juga musibah, tapi belum tentu. Ada zaman Nabi, ada seorang sahabat, dikisahkan dalam sebuah hadis itu, Nabi menyampaikan bahwa seseorang itu dia buta tuli. Dia selalu mengeluh dan asalnya dia minta didoakan kepada Rasulullah agar kiranya dia ini bisa melihat. Biasa kalau orang yang susah kan merengek kan, enggak, jangan. Kamu lebih baik dengan cara seperti itu. Suatu saat masuk dalam rombongan, berangkatlah. Dulu kan masih berdagang tuh. Ketemulah sama orang barbar, artinya ketemu sama orang yang pemangsa orang lagi. Akhirnya dibawalah ke kerajaannya. Jadi semua orang tangkapin tuh. Mereka itu adalah pemakan daripada, kalau kayak kita kayak Sumanto zaman dulu tuh. Jadi makan orang. Nah orang yang gak punya agama kan begitu tuh. Ini makan. Nah semua dibawa, jadi setorin ke raja itu. Begitu ketemu orang yang buta ini, kata raja, apaan orang buta kayak begini? Buat apaan katanya? Gak enak dagingnya juga kan, udah bapaknya lepasin katanya. Akhirnya semua orang yang ketangkap itu semuanya habis. Jadi mangsanya kerajaan itu ada di persembahan apa tetap. Yang tersenang satu orang yang buta itu. Akhirnya dia datang hadap kepada Rasulullah, baru dia nangis. Kalau saja dia tidak buta, itu dimakan. Kan banyak contohnya. Contoh misalkan sekarang di zaman Nabi Musa alaihissalam, ketika Nabi Musa berguru kepada Nabi Khidir alaihissalam, dia menyeberangi daripada lautan kan, pakai perahu. Dan Nabi Khidir, perahu itu dibolongin sama dia. Itulah, tapi jangan diikutin. Kenapa? Kalau kita yang bolongin, tenggelam. Dibolongin lah itu si perahu ini, jalanlah. Nabi Musa protes kan, hai Nabi Khidir, kenapa dibolongin? Diem. Waktu mau berguru itu Nabi Khidir udah pesan tuh, kamu jangan banyak tanya, ikut aja saya. Ikut. Dibolongin ke perahunya. Di tengah perjalanan maka ketemu dengan perompak. Semua perahu yang lewat situ itu ditangkap sama perompak itu, diambil. Orangnya ceburin tengah lautan. Nah begitu datang rombongan ini nih, mau diambil, ditengok perahunya, bolong, bocor, katanya. Mau usah diambilin, menjelek katanya perahunya. Udah lewat tuh, selamat semua. Kelihatannya itu kan rusak, tapi dibalik itu mereka bersabar hikmahnya, akhirnya selamat. Nah, oleh karena itu musibah itu belum tentu adalah semuanya jelek. Nah, kadang-kadang manusia akan diuji dengan musibahnya. Kalau kita sehat-sehat aja mah kan biasa-biasa aja. Badan sehat, duit banyak, hidup aman. Kagak zikir, kagak sholat aja aman-aman aja. Tapi kita susah, ya kan? Kayaknya sih sholat agak rajin, ya kan? Zikir rajin, apalagi ada keinginan kan? Berarti kita zikir, kita sholat karena ada sebuah keinginan kan, target. Akhirnya
ketika target tidak tercapai, maka dia akan mengatakan bahwa aku adalah seorang yang gagal. Lebih jauh lagi, dia akan menyalahkan Allah. Ya kan? Padahal sebenarnya kan dikasih Allah itu sayang sebenarnya. Makanya kata Allah, "Idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Di balik musibah itu pasti ada hikmah yang terkandung. Setidak-tidaknya kita kan kalau lagi sakit lain kan baru ingat Allah kan, ya Allah katanya gini-gini, angkat ya Allah penyakitnya. Bahkan datanglah ke kiai, datang ke abah yayang, dari doain segala macam karena sedang sakit. Kalau lagi sehat, roh si abah nanya kayak mana cuekannya. Nah, apalagi manusia dicuekin, apalagi Allah kagak diingat. Kan lagi enak, coba kalau lagi sakit ingat kan, ya Allah. Nah, dibalik itu, ketika musibah misalkan sakit, dua keuntungan. Satu, kita bisa menyebut Allah, bisa dekat kepada Allah, mengingat sebuah kematian. Yang kedua, setelah daripada mengingat kematian itu kita mendekat kepada Allah, maka akan menggugurkan dosa-dosa kita. Jadi belum tentu musibah itu dampaknya negatif atau buruk. Jadi jangan kecil hati. Nah, sabar disitulah yang terakhir, sabar ketika kita mendapatkan musibah. Jadi tingkatannya paling rendah itu sebenarnya. Jadi sabar tingkatan pertama, sabar menahan, sabar menjalankan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, sabar menahan diri dari perbuatan musibah maksiat. Yang ketiga adalah sabar ketika tertimpa musibah. Itulah sabar. Nah, istiqomahlah kita dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Baik sedang kita senang, sedang kita bahagia, sedang kita berkecukupan, ataupun kita mendekatkan diri dalam keadaan susah ataupun dalam keadaan mendapatkan musibah. Ketika tidak berubah antara keadaan susah dan senang, maka itulah orang namanya istiqomah. Ya, paham. Terima kasih. Oke. Nanti kalau saya di